Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke bab 12 dari Secrets of Power Negotiating. Bab ini khusus membahas soal cara menangani kebuntuan atau istilahnya deadlock ya dalam negosiasi. Sumber ini isinya daging semua, praktis banget. Nah, misi kita hari ini biar Anda semua paham apa sih deadlock itu, gimana atasinya, dan kapan malah bisa kita manfaatin. Oke, kita bongkar ya. Iya, penting nih di awal kita luruskan dulu. Soalnya buku ini negasin banget. Nggak semua macet itu sama. Ada yang namanya impas. Itu ya macet sementara di satu isu doang. Terus ada stalemate. Ini dua-duanya pengen solusi. Tapi bingung gitu gimana majunya. Baru deh yang terakhir, deadlock. Ini baru benar-benar macet total. Paham bedanya ini? Langkah pertama banget. Dan deadlock yang asli, yang beneran nutup pintu, itu sebenarnya jarang kok. Jadi kita masih punya ruang gerak lah. Wah, menarik itu. Berarti yang rasanya udah buntu total belum tentu akhir segalanya ya. Dan kalau dari bab 12 ini, deadlock itu nggak selalu harus dihindari kan? Katanya negosiator jago malah kadang sengaja bikin buntu. Contohnya tadi disebut, misalnya kita buntu sama pelanggan, terus bos kita turun tangan gitu. Itu strategi ya? Betul. Tapi, nah ada tapinya, kuncinya itu gimana sih bos ini main perannya? Biar manjur, kata buku ini nih, bos harus kelihatan netral di mata pelanggan. Bukan cuma kelihatan kayak, oh ini orangnya dia. Malah disaranin dialognya gini. Misalnya si bos ngomong ke kita, di depan pelanggan ya, kamu udah fair belum sih? Mungkin syarat bayarnya bisa lebih lentur dikit lah. Ini bukan berarti bosnya nggak belain kita loh, tapi ini trik biar persepsinya netral. Biar pintu kompromi itu kebuka lagi. Oh, jadi main persepsi ya buat mecah kebuntuan. Oke. Terus ini jadi pertanyaan penting nih. Gimana caranya kita keluar dari buntu tanpa merasa rugi atau ngasih kebanyakan? Nah, ini nyambung ke prinsip penting lain di buku ini, yang relevan banget. Trade-off. Prinsipnya simple tapi kuat. Sekecil apapun konsesi yang diminta lawan pas lagi alot-alotnya, selalu minta imbalan. Harus dibiasain nanya. Oke, kalau kami bisa bantu itu buat Anda, nah, Anda bisa kasih apa nih buat kami? Gitu. Ini bukan basa-basi, ini mekanisme pertahanan. Kenapa sih itu bisa efektif banget? Kok kayaknya simple ya? Karena itu langsung nyetop taktik grogotin atau nibbling. Tahu kan, yang minta tambahan kecil-kecil terus, padahal deal inti udah oke. Kalau mereka tahu tiap minta sesuatu sekecil apapun, pasti kita minta balik, ya mereka mikir dua kali lah. Jaga nilai konsesi kita jadinya. Terus, ada lagi yang perlu diwaspadai nih, taktik good guy, bad guy. Ini bisa bikin kita tertekan juga. Jadi satu orang dari pihak sana keras banget, nggak mau kompromi, bad guy. Temennya dateng, sok baik, pengertian, good guy. Oh, yang satu galak, satu baik gitu ya? Biar kita luluh sama yang baik. Nah, itu dia. Padahal tujuannya sama aja, nekan kita. Jadi hati-hati, itu bisa manipulatif banget. Terus kalau giliran kita yang harus kasih konsesi gimana? Apalagi kalau udah deket-deket batas akhir kita nih, ada strateginya nggak? Ada dong. Ini namanya tapering concessions. Atau kalau diartiin, konsesi meruncing itulah ya. Maksudnya, makin lama negosiasi, makin kecil konsesi yang kita kasih. Bertahap gitu nurunnya. Misalnya, konsesi pertama agak gede, kedua lebih kecil, yang ketiga kecil banget. Ini kayak ngasih sinyal tanpa ngomong, gue udah mentok lih, gitu. Tapi nggak pakai nutup pintu negosiasi. Kalau langsung bilang nggak bisa kan bisa deadlock permanen. Ini juga bikin lawan ngerasa, wah gue udah dapet yang terbaik nih dari dia. Psikologis mainnya. Oh gitu ya caranya. Tadi juga sekilas disebut set aside gambit itu gimana lagi tuh? Ah iya, set aside gambit. Itu buat ngatasin impas di isu spesifik. Jadi kalau ada satu poin macet banget, tapi yang lain masih bisa jalan, kita bisa usul. Gimana kalau isu X ini kita pinggirin dulu aja, kita beresin Y sama Z dulu. Nah terbalik lagi ke X. Ini biar negosiasinya tetap gerak, nggak mandek total. Dan seringnya kalau yang lain udah beres, balik ke isu yang susah tadi jadi lebih gampang, soalnya udah ada niat baik terbangun gitu. Oke. Jadi kesimpulan utamanya gimana nih buat kita semua? Kebuntuan negosiasi itu ya wajar lah ya. Nggak selalu kiamat. Bisa jadi cuma impas sementara atau stalemate yang ada caranya buat diatasi. Kayak tadi pakai penengah netral, set aside gambit, atau yang paling dasar selalu pakai prinsip trade-off.
Betul. Dan bahkan deadlock yang kayaknya udah parah pun, ya seperti kita bahas tadi, bisa jadi senjata strategis kalau dipakainya benar dan terukur. Intinya sih, jangan panik kalau ketemu jalan buntu. Coba dipahami dulu, ini jenis macet yang mana, gimana dinamikanya, baru deh siapin strategi-strategi tadi. Pengetahuan sama persiapan itu kunci banget di meja negosiasi. Itu kekuatan kita. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan sebentar. Kapan terakhir kali Anda negosiasi terus rasanya buntu banget? Waktu itu Anda langsung anggap itu deadlock total nggak? Atau jangan-jangan ada strategi kayak trade-off atau tapering concessions yang kelewat? Dan ada nggak ya kesempatan di mana kebuntuan itu sebenarnya bisa Anda putar jadi keuntungan strategis buat Anda? Coba dipikirin lagi deh.